Sekarang itu lagi rame ya, ternak banteng, ternak onta, dan ternak Mulyono. Nah, kira-kira yang seperti ini, ternak banteng atau ternak onta? Saya salah satu orang yang sering dikatakan, oh ini ternak Mulyono. Nggak apa-apa, ternak manusia mulia. Mulyono itu kan mulia, ya ternak manusia mulia. Daripada ternak banteng, daripada ternak onta, hewan dong. Aduh Gusti. Enggak, ketika Pak Jokowi datang ke suatu tempat, kenapa bahasa tulisannya kunjungan? Bukan kunjungan dong. Ketika kunjungan otomatis prem orang di luar sana, oh seolah-olah ente masih ingin jadi presiden, seolah masih merasa menjadi presiden. Kok kunjungan sih? Bahasanya jangan kunjungan dong. Bahasanya ya main aja gitu loh. Masa nggak boleh mantan presiden melihat-lihat berkeliling ke tempat mana gitu loh. Tapi jangan bahasanya kunjungan. Main aja. Lihat tambak, lihat apa, lihat itu kan main. Masa nggak boleh sih? Ente tuh yang memberitakan kunjungan, Jokowi melakukan kunjungan. Nah itu yang salah diksinya, bukan kunjungan dong. Yang membuat ramai itu kan diksinya. Jokowi melakukan kunjungan, padahal bukan kunjungan, main, melihat. Masa nggak boleh melihat? Aneh. Ente mah dasar ternak banteng atau ternak onta. Coba kita cek nih, ini ibu-ibu marah-marah, ngamuk-ngamuk, menghina-hina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi ya wajar. Kalah sih kemarin di Pilpres, akhirnya ngamuk-ngamuk. Kita wajarkan aja. Kita coba cek dulu sama-sama nih. Gregetin soalnya. Beberapa waktu lalu, si Mulyono mengadakan kunjungan ke Bank Sampah Banjarnegara. Ih Mulyono, lu kok cerdas banget sih, ngerasa diri lu sampah. Akhirnya lu mengunjungi temen-temen lu para sampah deh. Ups, sorry nih. Tapi menurut gua dalam kunjungan itu tuh ada yang lebay dan didramatisir banget. Bayangin untuk ngunjungin sampah, si Mulyono sampai membutuhkan pengawalan 191 anggota kepolisian. Wow, luar biadab. Udah kayak ada huru-hara aja pengawalan sebanyak itu. Tapi menurut gue sih wajar banget sih kalau si Mulyono ini dikawal sampai sebanyak itu. Karena si Mulyono ini sebenarnya aware gitu loh ke rakyat Indonesia itu sebagian besar udah nggak suka sama dia. Rakyat Indonesia sebagian besar udah benci sama dia. Rakyat Indonesia sebagian besar udah aware dengan semua sepak terjang busuk dan licik Mulyono selama ini. Alhasil si Mulyono itu punya ketakutan sendiri. Jadi begini, sampai membutuhkan pengawalan sebanyak itu. Aduh Mulyono, kasihan banget sih gitu ya. Hidup lu sekarang jadi nggak tenang ya. Itulah hasil dari playing victim yang dia mainkan selama ini. Hidup dia jadi nggak tenang kan? Bukan begitu, Fulgoso. Oh iya, gue juga mau nanya nih ya. Itu untuk bayar para pengawal anggota kepolisian itu dana dari mana ya kira-kira? Apakah uang pribadi si Mulyono atau uang negara? Ya gue sih nggak tahu. Tapi jika sampai ternyata ini adalah uang negara, benar-benar keterlaluan negara. Karena masa iya sih harus membiayai pengawalan mantan presiden sebesar itu? Karena setahu gue memang presiden itu, mantan presiden itu punya hak ya untuk dikawal, tapi nggak sebanyak itu juga. Gue bener-bener nggak habis pikir ya, bangsa ini tuh lebay banget sih, apalagi pemerintahannya. Kayak contoh kemarin tuh waktu menggeledah rumahnya Pak Hasto, udah kayak ngegeledah teroris aja ya dong, dengan polisinya itu senjata lengkap, puluhan polisi gitu ya, belasan penyidik, itu kan lebay banget. Nah sama nih dengan si Mulyono, aduh lebay banget dia lu pada, aduh gitu. Tapi yang jadi pertanyaan gue sekarang ini sebenarnya presiden Indonesia ini siapa ya? Pak Prabowo Subianto kah atau si Mulyono? Karena kok gue melihat saat ini Indonesia ini kayak
punya dua pemimpin kayak ada matahari kembar gitu ya. Secara raga presiden ya Pak Prabowo Subianto, tetapi secara jiwa kayak si Mulyono. Kenapa gue bisa berasumsi ada dua matahari kembar? Karena ya seperti ini realitanya. Si Mulyono masih tetap sibuk gitu loh, kayak berusaha menenggelamkan nama besar Pak Prabowo sebagai seorang presiden. Jujur ya, gue secara pribadi sih kasihan kepada Pak Prabowo-nya sendiri, karena akhirnya banyak asumsi-asumsi liar dari para netizen, dari masyarakat, bahwa Pak Prabowo ini nggak bisa kerja, Pak Prabowo ini hanya bonekanya Mulyono dan macem-macem. Please ya, untuk Pak Prabowo Subianto yang terhormat, bersikap tegaslah dalam menyikapi semua ini, biar nama baik Bapak sebagai presiden ini tetap terjaga. Jangan karena ulah si Mulyono akhirnya nama Bapak jelek sendiri. Itu sih saran saya ya Pak Prabowo, biar gimana pun saya tetap harus menghargai Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan buat lu Mulyono, kasihan banget ya hidup lu belum bisa move on, masih aja halu jadi presiden, sampai akhirnya lu masih aja sibuk main plecidenan. Setahu gue nih, mantan presiden sebelumnya itu ketika selesai masa jabatannya, mereka itu benar-benar menikmati kehidupan mereka dengan berkumpul, bermain dengan keluarga, kerabat, anak cucu. Ya seperti itu. Tapi kalau si Mulyono ini kelihatan banget ya, masih terus aja gitu loh, ngadain kunjungan sana, nemuin ini, nemuin itu. Aduh, kesian banget deh ya. Ya gue maklum sih ya, karena kan dulu kehidupan si Mulyono seperti apa dan bagaimana. Mungkin ketika dia jadi presiden akhirnya jet lag, dan ketika selesai jabatan presidennya dia nggak bisa move on. Alhasil seperti itu. Bukan begitu Fulgoso Mulyono? Oke. Kelihatan banget kan, bencinya kelihatan banget. Aura mukanya gelap, ucapannya gelap. Dan satu lagi, pede banget mengatasnamakan rakyat ya. Sebagian besar masyarakat Indonesia sudah sangat benci kepada Mulyono. Statistik dari mana itu? Statistik dari mana? Dari pikiran Anda? Dari imajinasi Anda? Atau dari mana? Siapa yang mensurveinya? Gak bisa dipertanggungjawabkan tuh ucapan. Bahwa kemudian pendukung Pak Ganjar kemarin banyak yang marah masih kepada Pak Jokowi, iya. Bahwa pendukung Anies Rashid Baswedan kemarin masih ada yang marah kepada Pak Jokowi, iya. Tetapi nggak banyak lah saya kira. Kalau dibandingkan dengan yang suka kepada Pak Jokowi, masih banyak yang suka. Meskipun saya pun ngomong tanpa ada statistik. Ente kan ngomong tanpa data, saya juga ngomong tanpa data. Ente kan hasil imajinasi ente, saya juga hasil imajinasi saya. Boleh dong. Boleh dong. Kan Anda juga ngomongnya tak punya data, tak pakai data, tak pakai statistik, tak pakai survei. Saya juga sama. Menurut saya, masyarakat Indonesia masih banyak, bahkan lebih banyak yang mencintai Jokowi daripada yang membenci. Yang membenci itu kemarin yang kalah. Makanya karena masih belum terima sampai sekarang, mencak-mencak, ngamuk-ngamuk, emosi-emosi. Gusti Nu Maha Suci. Begitu ya Ibu ya. Percuma Anda hinakan, Anda rendahkan, kalau faktanya Mulyono. Nah, gitu. Nggak bisa orang mulia dihinakan. Anda sendiri kan mengatakan Mulyono, orang mulia, tak bisa dihinakan dengan narasi seburuk dan sebusuk apapun. Dan diksinya Anda, kunjungan kerja atau apa, iya kan, kunjungan apa bahasanya itu? Jangan kunjungan dong, melihat main ke tambak, boleh dong main. Jadi yang salah itu ente memakai diksi kunjungan, ya. Kalau urusan pengawalan mantan presiden ya wajar dikawal. Begitu saudara ya. Wah, ente mah iri nu jelas mah. Kelihatan dari raut mukanya.
dari mimik mukanya, dari diksi kalimatnya. Aura kebenciannya kuat banget, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.